Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Proyek Penguatan Public Ladder Advocacy kelas 12. Hari ini kami akan menjelaskan tentang keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Tunggu. Nama saya Cantik, nama saya Linda, dan nama saya Langsung saja kita ke video. Kau tahu, kemarin kan ada tetanggaku loh, ya kan, masalah aku ke KDRT sama istrinya. Kau tengok ini videonya, nah. Saga KDRT gila kan, gila suaminya harusnya dihukum mati ya kan. Iya, Gila, pokoknya parah kali. Kenapa? Ih, parah kali. KDRT tuh. Iya lah, Harusnya KDRT. dihukum apa? Dihukum mati lah. Jangan, kan kita belum tahu dia sebenarnya gimana. Kalau dalam hukum itu harus ada landasan hukumnya loh. Jadi ya gimana? Bisa kita lihat dulu ya persidangannya gimana. Nah, kalian tahu nggak sih gimana caranya persidangan ini berjalan? Gimana? Nah, untuk tahunya kita lihat saja video peradilan semu berikut ini. Ladies and gentlemen, Dr. Hidistra Hussalasri High School is holding a project to strengthen the profile of Pancasila students in the form of a court for grade 12. According to our facilitator, Mr. Harpakasa, it is hoped that this project will strengthen the students' knowledge about the judicial process. Nah, Pak, menurut Bapak, apa itu peradilan semu? Oke, menurut saya, apa itu peradilan semu? Peradilan semu adalah suatu proses atau simulasi yang dilakukan untuk mengetahui proses-proses yang terjadi di peradilan. Seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak juga, apa sih manfaat dari peradilan semu itu, Pak? Oke, untuk manfaatnya untuk siswa ya, Yap. agar mengenalkan bagaimana proses yang terjadi di peradilan. Contoh, mana sih hakim membuat putusan, kemudian jaksa juga bagaimana membuat tuntutan, kemudian bagaimana saksi harus bertindak. Artinya bagaimana siswa itu bisa melek tentang hukum. Jadi nanti kalau misalnya terjadi kasus hukum, siswa juga paham apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk sisi akademisinya ya, yaitu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Misal siswanya mau siswanya mau lanjut ke fakultas hukum, seperti itu, untuk mengambil jurusan. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. This word card consists of 14 to 15 people per group, consisting of the roles of judges, register, public prosecutors, victims' lawyers, defendants' lawyers, eyewitnesses, expert witnesses, victims, defendants, and the victim's family. The judge has the role to examine, try, and resolve case. The registrar has a task of recording the administrative requirement of the case. The public prosecutor has the duty to prosecute and implement the judge's decision. The victim and defendant lawyers have the duty to defend the victim and the defendant from a legal perspective. Moot court usually have 6 sessions, namely reading the indictment by the public prosecutors, examination of evidence and witness statements, examination of the defendant's statements, reading of the charge, reading of the defendant's defense or plea deal, and reading of the verdict. The court begins with the registrar reading the court rules. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Pada hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2024 akan dilaksanakan sidang perdana terkait kasus penganiayaan serta pencurian. Berikut ini tata perdana pada hari ini. Pertama, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. The judge is invited into the courtroom and opens the trial by knocking the gavel 3 times. Majelis Hakim memasuki proses hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selamat pagi semuanya. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara nomor 777 garis miring MDN garis miring 08 garis miring 2024 atas nama terdakwa Rudi Supandang dan Nadia Deseni dinyatakan diduga dan terduga umum. The public prosecutor is also invited to call the defendant to be present in the courtroom. Petugas silakan menghadirkan saudara terdakwa ke ruang persidangan. After that, the judge will check the defendant identity. Baik, saya akan mengatakan identitas saudara sebagaimana telah terdapat dalam berita acara ini. Apakah saudara benar atas nama Rudi Supandang? Apakah saudara berumur 25 tahun? Apakah saudara bertempat tinggal di Maluku? Apakah saudara terdakwa benar berkeluarga negaraan Indonesia? The public prosecutor reads the indictment for the defendant. Baik, apakah saudari jaksa penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya? Silakan saudara jaksa penuntut umum. Pada kasus ini, dalam pertama dengan identitas sebagai berikut: nama, Rudi Supandang, tempat tanggal lahir, dan 1 April 1999, umur 20. The defendant's attorney reads the exception. Baik, kepada saudara terkonsul yang silakan. Setelah terhormat, kami tidak setuju dengan dakwaan jaksa penuntut umum karena kami merasa bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terlalu berlapis dan banyak. Lagi pula terdakwa Nadia tidak ikut serta melakukan pembuktian serta pembuktian ini. After that, the court continues with the examination of evidence and statements from the eyewitnesses and the expert witnesses. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk menampilkan barang bukti yang telah disediakan. Baik, para petugas silakan untuk menampilkan barang bukti yang lain. Ini adalah pernyataan yang diambil oleh terdakwa. Ini adalah bukti bahwa perselingkuhan daripada terdakwa oleh dari Nadia Deseni serta Lalu apakah saudara sebagai seorang pekerja? keterangan sebenar-benar apabila terbukti saudara memberikan keterangan. Then the court continues with the examination of the defendant's evidence. Sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa pada diri Nadia Deseni. The public prosecutor will read the indictment to the defendant. Yang telah dari terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. The defendant is given the opportunity to read the plea. Kita tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perkataan terdakwa pada benar. The panel of judge will read the court verdict. Putusan nomor registrasi perkara 777 garis miring NDN garis miring 08 garis miring 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Jadi gitu teman-teman, proses pengadilan melalui peradilan semu. Oh gitu ya? Maksudnya kalian juga ya ternyata. Kami lagi bahas proses pengadilan dan peradilan semu nih. BTW, kamu tahu nggak sih lembaga-lembaga pengadilan di Indonesia itu apa aja? Ada 5, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantas Korupsi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Oh gitu ya, terima kasih Ceperlin. Ya. Sekian dari video kami, terima kasih telah menonton dan dadah.